Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi berikutnya, yaitu matriks. Oke, matriks ini sebenarnya materi yang tidak terlalu asing ya, saya rasa, karena di kurikulum SMA maupun MA di sini diberikan untuk matematika wajib biasanya, dan di sana dibahas terkait dasar-dasarnya, terkait penjumlahan, perkalian, perkalian skalar, mencari inverse, determinan, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, di sini kita akan sedikit naik level daripada waktu SMA, yaitu untuk PR-nya terlebih dahulu, silakan diingat kembali untuk penjumlahan, perkalian, operasi-operasi yang sederhana tersebut. Sekarang kita akan lebih fokus ke arah yang pertama determinan, kemudian yang kedua adalah inverse, yang ketiga nanti adalah nilai eigen, dan yang terakhir adalah diagonalisasi. Oke, di sini apa yang membedakan determinan dan inverse-nya? Yaitu kalau dulu biasanya determinan ini maksimal 3x3 ya. Dan inverse itu biasanya hanya diberikan untuk 2x2. Sekarang kita akan naikkan ukurannya, yaitu untuk mungkin determinannya 4x4 ya. Untuk inverse-nya paling tidak kita akan belajar untuk 3x3. Dan jelas ini adalah yang baru. Oke. Lanjut ya. Kita sekarang akan masuk ke yang pertama, determinan. Oke. Untuk determinan di sini yang pertama saya hanya mengingatkan saja. Yang pertama adalah untuk yang derajat 2. Derajat 2 itu artinya apa? Artinya matriksnya ukuran 2x2. Gitu ya. Jadi cukup sederhana ya. Saya hanya bahas sedikit saja di sini. Berarti determinan A di sini dia akan sama dengan, boleh ditulis juga simbolnya seperti ini ya, seperti nilai mutlak. Kemudian kita asumsikan entry-nya adalah A, B, C, D. Ya, seperti biasa, berarti determinannya adalah AD dikurangi BC. Ya. Kemudian cukup seperti itu saja. Yang kedua adalah untuk derajat 3. Atau maksudnya adalah 3x3. Di sini untuk determinan berarti matriksnya harus persegi ya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom harus sama. Kalau tidak, ya tidak bisa dihitung determinannya. Oke. Yang pertama, saya mengingatkan ini yang dulu pernah diajari, kalau derajat 3 ya. Yang pertama adalah metode Sarus ya. Metode Sarus di sini berarti kalau kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Ukuran 3x3 ya. Dan di sini artinya A11 berarti kan baris pertama, kolom pertama, entry ya. Entry baris pertama, kolom pertama. Kemudian contoh lagi kalau 23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Ya, saya mengingatkan saja baris itu berarti yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Oke. Nah, kalau dulu biasanya kita diminta untuk menambahkan ya. Menambahkan 2 kolom pertama diletakkan di sini, gitu ya. Tapi di sini kita akan coba secara langsung saja tanpa menggunakan seperti itu. Jadi yang pertama bagian positif kita selalu mulai dari pojok kiri atas seperti ini ya. A11 dikali A22 kali A33 ya. A11 kali A22 kali A33. Kalau sudah, kemudian geser ke kanannya. A12
kali A23, kan tembus ya, ini berarti masuknya ke sini. Ya. Jadi sama A31. Jadi kita punya A12 kali A23 kali A31. Kemudian ditambah yang terakhir berangkat dari A13, berarti tembus langsung ke sini. A21, A32. A13 kali A21 kali A32. Oke, kalau sudah kemudian dikurangi ya. Dikurangi dengan arah sebaliknya. Kita berangkat dari bawah. Oke, A31 ke atas seperti ini ya. Berarti A31 kali A22 kali A13 ditambah ya, masih dalam kurung ya. Hati-hati. Geser ke kanannya. A32 kali A23 kali tembus ke sini ya. Berarti A32 A23 A11 ditambah terakhir A33 tembus berarti ke sini ya. A21 dan A12. A33, A21, A12. Oke, ini untuk metode Sarus ya. Jadi cukup seperti ini saja. Kemudian mungkin yang dulu entah sudah diajarkan atau belum, tapi kita akan bahas juga, yaitu sebenarnya ini metode yang bisa digunakan untuk matriks ukuran lebih dari 3x3. Jadi 4x4, 5x5 bisa menggunakan metode yang satu ini, yaitu metodenya adalah ekspansi baris atau kolom ya. Di sini kita akan menggunakan yang namanya minor. Oke. Jadi catatannya di sini berarti determinan A-nya sama dengan yang sebelumnya ya. Yang di sini yang saya maksud ya. Oke. Atau mungkin kita perlu tulis ulang. Boleh. Jadi kita akan punya sama saja. Jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33. Oke. Di sini tergantung kita mau ekspansi baris keberapa atau ekspansi kolom keberapa. Contohnya, misalkan saya ingin ekspansi baris pertama ya, yang gampang, yang simpel ya. Baris pertama. Oke, berarti baris pertama kita akan melihat yang bagian ini ya, baris pertama. Nah, yang ini saja. Oke, berarti A11, A12 dan A13. Oke. Berarti untuk rumusnya yang ini saya hapus dulu ya. Oke. Untuk rumusnya berarti kita akan punya determinan dari A itu sama dengan, tulis dulu yang pertama, A11. A11 kali negatif 1 pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 dari mana? Dari 11. Gitu ya. Kemudian dikali minor 11. Ditambah yang geser berikutnya A12. Oke. A12 kali negatif 1 pangkat 1 tambah 2 minor 12. Ditambah A13 ya, yang berikutnya A13 kali negatif 1 pangkat 1 tambah 3 minor 13. Nah, sekarang pertanyaannya, minor itu apa? Gitu kan ya? Oke, minor di sini contohnya minor 11 adalah baris pertama dan kolom pertama dihapus. Kemudian kita cari determinannya. Contoh, berarti baris pertama yang ini dan kolom pertama dihapus. Sisanya kita punya yang bagian sebelah kanan bawah ini, A22, 23, 32, 33. Oke. Jadi sama saja kita mencari determinan dari A22
A23, A32, dan A33. Oke, seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, M12, minor 12. Berarti baris pertamanya dihapus ya, karena 1. Kemudian karena 2, berarti kolom keduanya dihapus. Baris pertama dihapus, dan kolom kedua dihapus. Berarti kita punya 21, 23, 31, 33. Ya. Jadi kita mencari determinan dari A21, A23, A31, A33. Ya. Begitu pula untuk yang M13. Minor 13 berarti baris pertama dihapus dan kolom ke-3 menghasilkan yang bagian kiri bawah ini. A21, A22, A31, A32. Oke, itu untuk kalau ekspansi baris. Jadi nanti kalau baris kedua juga ya berarti yang kita ambil A21, 22, 23 seperti ini dan beserta minornya nanti ya. Oke. Kita akan lebih mungkin nanti akan lebih mudah dipahami ketika kita sudah masuk ke contoh soal ya. Setidaknya di sini silakan dicatat terlebih dahulu langkah-langkahnya untuk memperoleh minor dan determinan ini tadi ya. Oke. Mungkin di sini akan saya beri satu gambaran untuk ekspansi kolom mungkin ya. Misalkan kita ambil ekspansi kolom kedua gitu aja, biar beda ya. Jangan kolom pertama. Oke, kolom itu berarti yang vertikal ya. Oke, saya coret-coretnya sama di sini. Berarti kalau kolom kedua kita akan lihat yang sebelah tengah ya. Kolom kedua. Berarti determinan dari A ini bisa dicari juga dengan mulai dari yang pertama A12. A12 kali negatif 1 pangkat 1 tambah 2 minor 12. Kemudian ditambah A1. Oh, maaf. Bawahnya yang ini ya. Berarti A22. A22 negatif 1 pangkat 2 plus 2 minor 22. Kemudian ditambah yang terakhir A32 negatif 1 pangkat 3 tambah 2 minor 32. Oke, dari sini berarti saya kasih contoh yang M22 saja ya. Minor 22 berarti baris kedua, kolom kedua dihapus ya. Berarti kita akan punya A11, 13, 31 dan 33. Oke. Berarti A11, A13, A31, A33. Seperti ini. Determinannya ya, jangan lupa. Kemudian M32 untuk contoh lagi berarti baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua. Nah, di sini. Ya, berarti A11, 13, 21, 23. Oke, berarti A11, A13, A21, A23. Oke. Dan dicari determinannya dimasukkan ke persamaan yang bagian atas ini tadi. Ya, itu untuk determinan derajat 3. Oke. Kalau derajat N bagaimana? Sekarang yang ketiga adalah untuk derajat N. Ya, artinya ukuran matriksnya N kali N, di mana N-nya ini kita asumsikan lebih dari 3. Berarti kita bisa menggunakan yang pertama adalah ini tadi yang barusan kita gunakan, yaitu ekspansi baris atau kolom. Jadi cukup salah satu saja sudah cukup. Tinggal sambil kita lihat baris mana yang lebih mudah untuk kita gunakan atau kolom mana yang lebih mudah untuk kita gunakan. Jadi untuk mempercepat perhitungannya. Oke, yang kedua ini adalah bisa dikatakan OBE ya, yaitu operasi baris elementer. Ya,
Salah satunya adalah ini. Jadi OBE nanti kita targetnya adalah membuat matriks segitiga atas. Ya, bagaimana nanti kita akan membahasnya di contoh saja ya. Oke, contohnya masih saya simpan untuk nanti. Jadi ini silakan dipahami dulu. Kita lanjut. Sekarang itu terkait determinan ya. Sekarang untuk yang kedua, yaitu kita akan berbicara inverse. Nah, inverse yang pertama mengingatkan saja untuk matriks ukuran 2x2, berarti inverse-nya kalau misalkan kita punya A, entry-nya A, B, C, D seperti biasa, berarti A inverse ini sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin-nya. Ya, tapi kita biasanya langsung menghafal bagaimana cara memperoleh adjoin-nya, yaitu A dan D ditukar, berarti DA, kemudian B dan C tidak ditukar, tapi dikalikan negatif. Jadi negatif B, negatif C. Ya, tinggal seperti ini saja untuk 2x2. Sederhana, dan ini selalu keluarnya sampai 2x2 biasanya. Tapi di sini kita akan masuk untuk matriks 3x3. Ya. Untuk matriks 3x3 di sini sebenarnya bisa mencari adjoinnya menggunakan minor cofactor, tapi saya akan lebih berfokus dengan metodenya adalah transformasi elementer. Oke, transformasi elementer nanti di sini akan menggunakan yang tadi saya baru jelaskan, yaitu OBE, operasi baris elementer. Langkahnya bagaimana? Oke, langkahnya di sini intinya kita akan punya suatu matriks A, gitu ya. Kemudian kita sandingkan, kita kasih garis pembatas gini dengan matriks identitas. Kemudian kita proses ya menggunakan OBE itu tadi. Kemudian kita akan mengubah yang bagian kiri ini menjadi matriks identitas. Otomatis nanti yang sebelah kanannya akan berubah menjadi A inverse-nya. Jadi langsung ketemu inverse-nya. Nah, di sini OBE yang dimaksud itu diantaranya nanti ada perkalian skalar, kemudian ada juga penukaran, dan satu lagi penjumlahan ya. Mungkin simpelnya seperti itu, tapi nanti kita akan masuk lebih dalam ketika di contoh soal sekali lagi ya. Oke, ini untuk yang inverse ya. Jadi intinya kita akan lebih fokus untuk OBE-nya nanti seperti apa. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan keempat materi tadi secara singkat dan padat saja. Nanti kita perjelas ketika masuk contoh. Yang ketiga, kita masuk ke nilai eigen dan teman satunya yaitu vektor eigen. Oke, vektor eigen. Di sini nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, gitu ya. Jadi nilai eigen dan vektor eigen itu adalah nilai konstanta dan vektor yang memenuhi persamaan A, matriks A dikali vektor V sama dengan lambda kali vektor V ya. Jadi di sini kita akan punya V di sini ya. V di sini adalah vektor eigen. Kemudian lambda di sini dia adalah nilai eigennya. Ya. Kemudian A-nya sendiri adalah matriksnya ya. Ini adalah matriks. Oke. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa memperoleh nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks? Langkahnya oke ya. Langkahnya adalah yang pertama
kita menentukan persamaan karakteristik dari matriks A. Kemudian kita sama dengankan 0. Oke, apa itu persamaan karakteristik? Ya, yang ini namanya persamaan karakteristik. Oke. Nah, persamaan karakteristik itu dapat diperoleh dengan mencari determinan dari A kurangi lambda I. Kemudian ini disamadengankan 0. Ya, cukup seperti itu saja. Ini adalah langkah untuk mencari nilai eigen, yaitu lambda. Kemudian langkah kedua, ketika lambdanya sudah ketemu, kita masukkan lambdanya ke dalam persamaan ini. A kurangi lambda I, ya, bukan determinannya. Oke, A kurangi lambda I kita kali dengan vektor V, kita sama dengankan 0. Ya. Kemudian ini adalah untuk mencari V-nya, vektor eigennya. Bagaimana kita kok bisa menemukan A min lambda I kali V itu untuk mencari nilai eigennya? Semua berawal dari persamaan yang pertama ya. Ini kalau misalkan yang ruas kanan kita pindah ke kiri, berarti kan kita punya bentuk seperti ini ya. Kali V sama dengan 0 ya. Artinya apa? Artinya V-nya bisa secara distributif keluar ke sebelah kanan ya. Berarti ini tinggal A dikurangi lambda I. Kenapa ada I? Karena di sini adalah penjumlahan atau pengurangan matriks. Berarti ukurannya harus menyesuaikan. Sedangkan lambda di sini adalah hanya suatu angka atau konstanta. Ya, ini kita sama dengan 0. Nah, inilah sumber caranya untuk memperoleh nilai eigen dan vektor eigen. Nah, berikutnya di sini ada satu lagi yang menjadi nilai eigen dan vektor eigen salah satu alasannya menjadi istimewa ya. Sebenarnya nilai eigen dan vektor eigen itu sudah sangat istimewa ya. Dia ibarat karakteristik dari suatu matriks. Nah, di sini kita akan berbicara salah satu penggunaannya adalah untuk diagonalisasi. Jadi mengubah matriks yang awalnya tidak matriks diagonal, kita ubah bentuknya menjadi matriks diagonal. Loh, kenapa diubah seperti itu? Untuk mempermudah perhitungan ketika nanti kita sudah masuk ke salah satu penerapannya ya, mungkin untuk mencari persamaan diferensial atau solusinya maksud saya ya, solusinya kemudian yang lain-lain, masih banyak lagi. Jadi ketika kita sudah memperoleh vektor eigen dan nilai eigen, kita bisa mengubah matriks A ini menjadi matriks diagonal. Caranya adalah dengan mengalihkan P inverse AP. Ini akan menjadi matriks diagonal. Atau ini juga boleh ditulis A sama dengan P D P inverse ya. Di mana kita punya P-nya di sini isinya adalah vektor eigen. Vektor eigen pertama, vektor eigen kedua, dan seterusnya sampai vektor eigen ke n gitu ya, tergantung ukurannya nanti. N kali n atau berapa kali berapa ya. Kemudian kalau D ini adalah matriks diagonal yang entry-nya adalah lambda 1, lambda 2 dan seterusnya sampai lambda n. Hanya di bagian diagonalnya saja. Selain itu entry-nya 0 gitu ya. Oke. Jadi dari sini nanti biasa digunakan untuk ke arah terapannya yang lebih lanjut ya. Di sini kita sekali lagi mempelajari dasarnya. Oke. Jadi itu dulu untuk materinya, mungkin bisa dirangkum untuk yang penting-penting saja. Setelah itu kita akan masuk ke bagian contoh soal untuk
mempermudah kita memahami apa yang barusan kita bahas ini tadi. Oke, saya cukupkan sekarang untuk itu dulu. Silakan coba dipahami dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.